aku ikut kok konsernya. Cuma besok aku harus ke kantor sih. Oh, oh enggak, tenang aja. Besok biasalah aku bisa kok pura-pura sakit. Oke, bye. The next day. Halo Bu, maaf Bu sebelumnya saya ingin menginformasikan kalau hari ini kamu tidak bisa masuk kantor ya Bu, karena saya sedang tidak enak badan. Wah, kamu sakit? Oke. Aku nanti informasiin ke HRD ya. Iya Bu. Mohon maaf ya Bu. Terima kasih. Ya udah, cepat sembuh ya. Kamu istirahat yang banyak. Ya udah, oke. Terima kasih. Salah satu bentuk komunikasi adalah komunikasi verbal. Jadi yang paling khas dari komunikasi verbal adalah menggunakan media bahasa. Artinya, instrumen yang digunakan oleh bahasa sebagai sebuah tanda dan lambang bunyi. Di mana ketepatan komunikasi bergantung kepada ketepatan simbol bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal umumnya lebih mudah dipelajari karena sudah memiliki kesepakatan umum. Tanpa komunikasi verbal, maka yang akan diperhatikan oleh lawan bicara adalah komunikasi verbal. Kamu tau gak sih sekarang Musti udah naik jabatan jadi chief marketing. Ya bener, oh keren banget. Soalnya dia itu udah capai omset di bulan-bulan itu udah hampir 500 juta. Wah hebat banget sih. Dari cuplikan barusan, paling ini menggunakan komunikasi nonverbal, kebalikan dari komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal biasanya menggunakan unsur anggota tubuh untuk menyampaikan sesuatu. Pesan atau emosi biasanya lebih mudah disampaikan menggunakan komunikasi nonverbal. Dari cuplikan tadi, pesan yang disampaikan oleh si paling ini adalah pesan kinesik yang berupa pesan fasial. Pesan fasial menggunakan ekspresi wajah untuk mengekspresikan emosi-emosi tertentu. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa rata-rata penjualan pada tahun ini dapat mencapai minimal 20 miliar rupiah. Sekian dan terima kasih. Baik, kalau itu sesuai kesepakatan, pihak kami akan mengirimkan 10 ton bahan baku setiap bulan. Baik, terima kasih. Senang ya bisnis dengan Ya, Anda. Si Ibu kelihatannya profesional banget ya. Iya dia mah emang rapi. Salah satu jenis dari komunikasi nonverbal adalah pesan artefaktual. Komunikasi artefaktual didefinisikan sebagai komunikasi yang berlangsung melalui pakaian dan berbagai artefak, misalnya pakaian, dandanan, perhiasan, modal rambut, sepatu, dan lain-lain. Pesan artefaktual tidak kalah penting karena itu menunjukkan dan merepresentasikan diri kita kepada orang lain. Seseorang yang dapat dikatakan profesional dapat berlaku misalnya dengan cara berpakaian yang rapi. Transfer ke dua supplier belum dikirimkan. Hah? Ini Pak Albert maksudnya apa sih? Ini maksudnya transfer kepada kedua supplier belum dikirim atau maksudnya transfer kedua yang belum dikirim? Halo, dengan PT Ida Jaya, ada yang bisa dibantu? Apa? Kami belum membayar. Saya rasa kami udah transfer di sini. Oke, mohon ditunggu ya. Saya cek sebentar. Oh iya, ternyata benar. Sorry ya. Sebesar-besarnya atas kelalaian kami. Saya akan transfer secepatnya. Oke? Oke, baik. Ditunggu ya. Terima kasih. Ya, masuk. Ada apa? Bodoh kamu. Jelas-jelas ini barang sudah saya beli dari bulan lalu, tapi kamu nggak ada transfer. Kamu udah saya percayakan untuk bagian pembelian ini aja nggak becus. Kamu lihat, pekerjaan kamu itu gampang loh, ini data-datanya. Kamu masih nggak bisa. Apa perlu saya mutasi kamu? Wah, mohon maaf Pak, saya memang salah. Di dalam dunia pekerjaan, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana komunikasi. Oleh karena itu, keterampilan berbahasa yang baik seperti menulis surat, menulis laporan,
Begitu juga dengan berbicara, misalnya dalam presentasi sangatlah penting karena keterampilan berbahasa yang baik dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan. Sebagai contohnya, penggunaan kalimat efektif dalam dunia pekerjaan memungkinkan isi atau pokok pikiran yang dimaksud dapat diterima secara tepat oleh pendengar. Halo, permisi Dek. Ini presentasi laporan keuangan yang saya minta dari kemarin kok belum ada ya? Udah kok Pak, silahkan dicek. Tapi ini warna template-nya bisa diganti nggak ya? Soalnya warna yang gradiasinya itu simple kan, nah terus biar kita bisa ngelihatnya juga gampang. Bisa kok Pak, sebentar ya. Biar Nah, saya ubah dulu. Untuk itu nanti di bawah presentasinya ditulis prepared by saya ya. Soalnya di sini setiap slide-nya kan saya yang agak menonjol aja kayak gitu, bisa nggak? Oh, oke Pak, bisa. Nah, sama lagi kalau udah langsung kirim ke email ya seperti biasa ya. Baik Pak, makasih. Oke, penjelasannya. Ada beberapa karyawan yang masih kurang sadar untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Masih ada juga karyawan yang masih mencari muka di depan atasan dan berlagak baik di depan atasan dan merasa dirinya bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau pimpinan sudah tidak ada, maka dia balik ke seperti semula yang tidak baik di depan atasan. Dan masih ada banyak juga orang yang mencekal orang yang berprestasi agar dirinya dilihat baik di depan atasan. Bro, ngomong-ngomong si Alicia kemana ya? Dari tadi pagi belum kelihatan. Dari yang gue tahu di grup WA sih Alicia bilang badannya lagi gak enak, lagi sakit. Masa sih? Kemarin malam gue liat di Instagramnya dia lagi liburan loh. Hah? Liburan? Gak kecapean tuh bro? Bukannya jalur baliknya aja macet parah ya? Kalau gue jadi Alicia sih berjam-jam di mobil sih badan gue bakal sakit juga sih, pegel juga sih. Masa sih? Bukannya mungkin dia lagi sakit atau lagi libur, masih liburan kali. Wah, kalau itu saya kurang tahu bro. Emang benar ya dia lagi pergi sama cowoknya? Mungkin kali dia pergi sama pacarnya, soalnya waktu itu dia pernah cerita mereka deket sih, sama keluarganya udah akrab sih. Oh, tapi tetap bukannya cewek sama cowok nginep bareng itu bahaya. Takutnya kan kejadian yang enggak. Wah, iya sih. Tapi si Alicia orangnya baik kok. Dari yang saya lihat juga dia nggak macam-macam orangnya. Ya kan nggak ada yang tahu kan. Komunikasi dan interaksi berperan penting dalam perkembangan suatu organisasi. Gosip merupakan interaksi yang sering terjadi di dalam suatu dunia kerja, yang mana hal ini sering dianggap sepele namun memiliki dampak yang sangat besar. Fosman mendefinisikan gosip sebagai pertukaran informasi personal mengenai seseorang yang tidak hadir, yang mana orang yang tidak hadir ini sering disebut sebagai pihak ketiga. Sedangkan Bird and Solvay mendefinisikan gosip sebagai percakapan evaluatif mengenai sesuatu yang negatif yang bersifat informal mengenai permasalahan suatu kelompok atau seseorang yang tidak hadir atau di belakang suatu lingkungan.